Shalom semuanya, kita bersyukur ya bisa ada di tempat ini karena kasih Tuhan. Nah, pada siang hari ini saya akan berkhotbah dengan tema melayani. Kenapa aku memilih tema melayani? Karena menurut aku tuh banyak banget orang yang salah konsep dalam hal melayani. Nah, sebelum itu mari kita baca di kitab Yohanes 12 ayat 26 yang berbunyi, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oke, jadi melayani Tuhan itu bukanlah sesuatu hal yang main-main. Tuhan menghendaki agar pelayanan kita kepadanya itu adalah hal yang utama dalam hidup kita. Kita tidak dapat memandang kegiatan melayani Tuhan sebagai sesuatu hal yang hanya kita lakukan untuk mengisi waktu saja. Tetapi melayani itu adalah salah satu bentuk pengorbanan kita untuk Tuhan Yesus. Jangan kita mengabaikan setiap hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan dalam hal pelayanan. Kita bisa melakukan pelayanan dengan hal-hal yang sangat sederhana, seperti membersihkan gereja dan merapikannya, serta menjamu orang yang sedang kesusahan. Itu adalah salah satu bentuk dari pelayanan yang sangat sederhana dan mungkin bisa dikatakan tidak dipandang oleh orang lain. Tetapi bagi Tuhan itu adalah pelayanan yang bentuknya pelayanan, tetapi bagi kita mungkin itu sangat kecil. Sama seperti salah satu kisah di toko Alkitab yang mungkin teman-teman ada yang belum tahu dan ada yang sudah tahu, yaitu Tabita atau mungkin yang lebih dikenal adalah sebagai Dorcas. Dan itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 hingga 43. Karena ini ayatnya panjang, mungkin teman-teman bisa baca ayatnya sendiri di rumah ya, atau bisa baca sendiri lah. Nah, jadi di dalam cerita ini dikatakan bahwa Tabita atau yang lebih dikenal sebagai Dorcas itu sesungguhnya bukan memiliki pribadi yang menonjol. Karena memiliki segudang prestasi, memiliki kemampuan spektakuler, sehingga dikagumi banyak orang. Ia juga bukan keturunan raja, tetapi yang jelas ia seorang perempuan, murid Yesus yang banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Ia hanya menggunakan jarum dan benang yang lekat dengan kesehariannya untuk membuat baju dan pakaian. Dan hasil karya menjahitnya itu akan dibagikan kepada para janda yang membutuhkan pertolongan. Bisa jadi kemampuan menjahit Tabita adalah salah satu talenta yang dimilikinya. Namun, ia tahu menggunakan talenta yang diberikan Tuhan itu untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena itu, karyanya berharga di mata Allah. Tabita memilih untuk melakukan sesuatu dengan apa yang dimiliki, meskipun sesuatu itu adalah hal sederhana dan tampak sepele di mata orang lain. Tabita juga sudah berkhotbah melalui tindakan nyata dengan berbuat baik dan bersedekah untuk mengalirkan kasih Tuhan kepada orang lain. Tabita sadar bahwa Tuhan tidak menuntut dari apa yang kita punya, tetapi Tuhan menuntut dari apa yang kita miliki. Dan saya merasa kagum akan perbuatan pelayanan Tabita. Tapi bagaimana dengan kita? Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta dan kemampuan. Sudahkah kita menggunakan talenta itu menjadi berkat bagi sesama? Ataukah kita lebih memberatkan kelemahan yang ada pada kita sehingga kita malu untuk berbuat sesuatu dan merasa diri kita kecil? Dengan melalui cerita Tabita, kita diberi keberanian untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita, walaupun mungkin yang ada pada kita itu sangat sederhana. Asal dilakukan dengan ketulusan dan sukacita, itu akan berharga bagi Allah dan sesama. Nah, di sini saya
aku akan mengingatkan kembali 3 poin yang terpenting dalam hal melayani. Jadi, melayani itu bukanlah sesuatu hal yang main-main. Dan yang kedua, kita melayani bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Tujuan utamanya adalah untuk Tuhan. Dan yang terakhir, pakailah segala talenta yang kita miliki untuk melayani Tuhan dalam hal sekecil apapun itu tetap berharga di mata Tuhan. Jadi, mari teman-teman layanilah dengan kemampuan kita dan pakailah talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk melayani. God bless you all!